Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa naskuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk umat ini musim-musim kebaikan, momen-momen pahala, yang itu hanya khusus diberikan pada umat Islam, umat mukmin, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Hikmahnya agar keutamaan dan pahala ini dapat terus mengalir bagi umat Islam. Dan ini merupakan kenikmatan, karunia yang amat besar yang wajib kita syukuri setelah nikmat Islam dan iman. Manakala bulan Ramadan yang merupakan salah satu di antara bulan-bulan atau musim kebaikan yang teragung ini berlalu, maka esok harinya akan datang satu Syawal yang itu dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim. Karena kita akan mendapatkan satu dari dua kebahagiaan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kita akan berbuka, kita akan berbahagia. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi." Ma'asyiral muslimin, ini adalah kebahagiaan yang kita diperkenankan, dibolehkan untuk berbuka. Salah satu dari dua kebahagiaan yang dijanjikan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Akan tetapi hari raya dalam Islam tidak dimaknai sebagai sebuah hari yang bebas dari semua jeratan ibadah. Tidak bisa dimaknai bagaikan kita keluar dari penjara, kemudian kita akan berfoya-foya, ngelos hawa nafsu sesuka hati kita. Bukan begitu. Hari raya di dalam agama Islam tetap harus dilaksanakan sesuai dengan adab-adabnya, sehingga sekalipun kita berbahagia, kita tetap memperoleh pahala-pahala yang kita lakukan di dalam saat hari raya itu. Kalau kita berhari raya mengikuti tuntunan Rasulullah, walaupun kita dalam keadaan berbahagia, kita tetap dalam koridor ketaatan setelah kita melaksanakan ketaatan sebulan penuh di bulan puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa hal yang dituntunkan oleh Rasulullah di dalam kita beridul fitri
akan saya sebutkan satu persatu. Pertama, al-irtisalu. Kita disunahkan untuk mandi. Mandi seperti tata caranya mandi menghilangkan hadas besar. Kita awali dengan cuci tangan, kemudian kita basuh farji, kita berwudu. Wudu kal wudu ilis sholah, seperti wudu kita akan melaksanakan sholat. Walaupun kita memakai baju yang baru, tetap kita lakukan mandi. Kemudian berikutnya, kita memakai baju yang paling bagus. Lubsu ahsana siap, memakai baju yang paling bagus. Ingat, bukan baju yang paling baru, tapi baju yang paling bagus yang kita miliki. Karena banyak baju yang baru ternyata tidak bagus. Satu contoh, baju-baju yang kadang-kadang tidak menutup aurat, walaupun baru, itu bukan baju yang bagus menurut syariat Islam. Setelah kita pakai baju yang bagus, maka kita disunahkan untuk berbuka. Al-iftaru qabla sholati fi Idul Fitri. Kita harus berbuka sebelum kita melaksanakan sholat di dalam Idul Fitri. Tidak sulit kita melaksanakan buka di dalam Idul Fitri, ya, karena sudah siap banyak kue-kue, banyak snack-snack, banyak camilan-camilan yang ada di meja, di ruang tamu. Karena Idul Fitri kita siap menyambut para tamu. Kita pastikan bahwa di hari itu kita sudah berbuka. Sebaliknya, ketika kita beridul adha, wala yakulu illa ba'da sholati fi idil adha. Kita tidak boleh makan kecuali setelah sholat di dalam Idul Adha. Jadi untuk Idul Fitri kita berbuka dulu. Selanjutnya, adab di dalam beridul Fitri, ad-dhihabu ila sokhra ilal musolla aisoso fitorikin wa ya'udu ilahi warruju ilahi fitorikin akhor. Kita berangkat ke tempat sholat lewat suatu jalan dan kita kembali lewat jalan yang lain. Itu kalau memungkinkan. Kalau memang kita punya jalan yang bermacam-macam, bisa kita lakukan itu. Berangkat lewat satu jalan, kembali dari musola lewat jalan yang lain. Kemudian jangan lupa kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Kita membersihkan diri memakai wangi-wangian bagi laki-laki dan bersiwak sebagaimana yang kita lakukan ketika kita berhari raya di hari Jumat. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa in kana tibu fal yamassa minhu wa alaikum bisiwak.
Jadi kita memakai wangi-wangian bagi yang laki-laki, kemudian kita bersih-bersih diri dan bersiwak. Kemudian berikutnya kita berjalan kaki dimungkinkan. Kalau mungkin kita berjalan kaki menuju ke lapangan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Hal ini berdasarkan dari beberapa sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Umar radhiyallahu an. Kemudian kalau memungkinkan, kita disunahkan seluruh anak kecil, seluruh wanita, bahkan wanita yang haid nifas pun yang tidak berkewajiban sholat, kita ajak semua ke tanah lapang untuk menyaksikan kebaikan dan keberkahan di hari itu. Tentunya untuk yang tidak melaksanakan sholat, tidak masuk di dalam tempat yang disediakan untuk sholat, berada di sebelah-sebelahnya, di samping-sampingnya. Bagi makmum dianjurkan untuk berangkat lebih awal. Imamnya bisa nanti belakangan. Ketika kita keluar dari rumah, saat itu kita disunahkan untuk bertakbir biraf'u sautin, dengan suara yang lantang. Jadi perlu saudara-saudara ketahui bahwa tuntunan Rasulullah untuk melantunkan takbir di dalam Idul Fitri itu ketika kita keluar dari rumah menuju ke tempat sholat. Sebaliknya, untuk Idul Adha kita disunahkan untuk bertakbir sejak waktu subuh tanggal 9 ketika kita puasa Arafah sampai malam di malam Idul Adha, sampai tanggal 11 hari Tasyrik, tanggal 12 hari Tasyrik, dan tanggal 13 sampai waktu asar. Tapi kadang-kadang kita melihat kebalikan yang terjadi di masyarakat kita. Ketika Idul Fitri kita lihat dengan memakai beca, dengan memakai kolba, dengan memakai arak-arakan, itu di malam Idul Fitri. Tapi ketika Idul Adha sepi, seakan-akan tidak ada syariat untuk melaksanakan takbir di malam itu dan malam-malam berikutnya. Pemirsa, Rasulullah menuntunkan kepada kita bahwa ketika kita beridul fitri, berpapasan dengan saudara-saudara kita sesama muslim, kita disunahkan untuk saling mendoakan. Kita ucapkan kepada mereka, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sebuah doa. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita, ibadah kita sebulan di bulan Ramadan, dan juga menerima amal Anda, kamu semua. Itu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Tidak sebagaimana yang kita saksikan di masyarakat kita ketika beridul fitri, yang diucapkan adalah mohon maaf lahir dan batin. Rasulullah menuntunkan kita bukan mohon maaf lahir dan batin, tapi kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Maaf, sekedar untuk koreksi. Ketika kita memohon maaf, mohon maaf lahir dan batin, itu ketika kita
koreksi lebih jauh, lebih dalam, itu nampaknya seakan-akan sekedar basa-basi. Orang tidak sungguhan untuk melaksanakan memaafkan. Karena orang yang minta maaf tidak menyebutkan salahnya. Sehingga yang dimintai maaf ya dengan enteng dan tenang saling memaafkan. Coba andaikan yang minta maaf itu menyebutkan kesalahannya. Tentu kalau kesalahan itu dirasa berat, maka dia tidak akan memaafkan. Ataupun andaikan memaafkan, tunggu waktu beberapa saat, beberapa hari baru menyadari untuk memaafkan. Itu kalau kita mau menyadari bahwa di dalam budaya kita mohon maaf lahir dan batin itu lebih kental pada basa-basi, bukan memaafkan yang sesungguhnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu beberapa hal yang menjadi adab di dalam beridul fitri manakala kita laksanakan dan menyadari penuh bahwa ini adalah tuntunan Rasulullah, insya Allah akan berefek pahala bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.